Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Andriani, mahasiswa IAI Ngawi semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata pembelajaran TIK. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Febi Anissa dari Prodi PGMI semester 5 Institut Agama Islam Ngawi. Perkenalkan, nama saya Aina Rizky Dayati dari mahasiswa IAI Ngawis PGMI semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tarawana Unha, Prodi PGMI semester 5 Institut Agama Islam Ngawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Ayuning Tias, mahasiswi IAI Ngawi, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yarin Maulidia, mahasiswi IAI Ngawi, program studi madrasah ibtidaiyah semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Pasti semangat. Ayo, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. Semangat. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya semangat. Nah, kalau sudah semangat, mari kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Bu Guru akan memberi materi pembelajaran pagi ini dengan rukun iman. Ada yang tahu berapa rukun iman itu? Berapa rukun iman? Nah, benar sekali. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa, anak-anak? Ada yang tahu? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kehidupan, memberikan rezeki, dan menciptakan tumbuhan maupun hewan. Dalam agama kita sudah wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya apa, anak-anak? Menjalankan perintah Allah. Berikan contoh satu saja, yaitu sholat 5 waktu. Nah, kalian masihkah ada yang sholatnya bolong-bolong? Nah, kita harus sholat tepat 5 waktu ya. Sholat wajib 5 waktu. Ya, oke? Nah, yang kedua adalah larangan. Apa yang dilarang Allah? Kita sebutkan sederhana saja, yaitu mencuri. Nah, kita tidak boleh mencuri. Sekecil apapun itu adalah dosa dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat, yang artinya percaya adanya malaikat. Malaikat sendiri diciptakan dari cahaya atau nur. Malaikat termasuk makhluk gaib atau tidak tampak. Dan malaikat selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah. Malaikat yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Di antaranya malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Munkar dan keempatnya Nakir. Munkar bertugas untuk menanyai di dalam kubur. Begitu juga dengan Nakir. Mereka berdua bertugas untuk menanyai di dalam kubur.
Yang kelima adalah malaikat raqib. Raqib bertugas untuk mencatat amal baik, sedangkan malaikat keenam, malaikat atid, bertugas mencatat amal yang buruk. Selanjutnya, malaikat yang ketujuh adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Malaikat kedelapan adalah malaikat Izrail yang bertugas mencabut nyawa. Dan malaikat kesembilan adalah malaikat Ridwan, bertugas menjaga surga. Kemudian malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga di neraka. Ini akan menjelaskan atau menerangkan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga, yang artinya kita harus percaya kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada nabi dan rasul. Kitab suci berfungsi petunjuk bagi manusia. Kitab suci sebagai tanda kenabian dan kerasulan, sekaligus sebagai pedoman hidup manusia. Kitab suci Allah Subhanahu wa taala ada 4, yaitu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Baik, sekarang kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu keempat, iman kepada Rasul. Oke, sebelumnya tadi kan sudah kita membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab. Nah, untuk kita merefreshingkan otak kita sejenak, nah, mungkin ada salah satu cara supaya kita itu bisa cepat untuk menghafal. Mungkin kalau kita hanya mendengar, dan mendengar, mungkin itu sulit untuk kita menghafal dan mungkin mudah lupa. Dan di sini untuk merefreshingkan otak kita sejenak, mari kita bernyanyi, dan ini salah satu cara untuk kita menghafal. Kita menyanyi tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama pada Allah, yang kedua pada malaikat, yang ketiga pada kitab, keempat pada Rasul. Nah, kita berhenti pada poin keempat, yaitu iman kepada Rasul. Sebelumnya, mungkin ada yang tahu siapa sih itu Rasul? Mungkin ada yang tahu? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Rasul yaitu seseorang atau manusia yang dipilih oleh Allah. Kemudian dia itu mendapatkan wahyu. Wahyu dari siapa? Siapa malaikat penyampai wahyu? Ya, malaikat Jibril. Nah, jadi Rasul itu seseorang yang dipilih oleh Allah, kemudian mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, dan kemudian wahyu tersebut disebarkan kepada umat manusia. Nah, wahyu tersebut tentang apa? Yaitu tentang ajaran Islam. Jadi, Rasul yaitu seseorang yang telah dipilih oleh Allah, kemudian diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, siapa yang tahu ada berapa Rasul itu? Seperti yang telah kita ketahui, Rasul itu ada 25 nabi dan Rasul. Dan Rasul yang Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin yang kelima dari rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat atau iman kepada hari akhir. Apa sih iman kepada hari kiamat itu? Iman kepada hari kiamat itu adalah mempercayai bahwa akan adanya hari kiamat di dunia ini. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat itu hancurnya alam semesta. Jadi gunung-gunung, bukit-bukit, laut, semuanya itu kan hancur menjadi satu. Setelah itu
akan ada perhitungan amal manusia. Jadi manusia yang di dunianya berbuat baik, rajin beribadah, rajin berpuasa, pokoknya rajin berbuat baik, terus beriman kepada Allah, itu nanti insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Namun sebaliknya juga, jika di dunia ini kita itu berbuat jahat, tidak berbakti kepada kedua orang tua, berbuat kerusakan, tidak beriman kepada Allah, maka akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Anak-anak semuanya, jadi untuk persiapan bekal kita di dunia di akhirat nanti, mari kita perbaiki kehidupannya dari sekarang. Yang belum baik, marilah kita berbuat baik kepada sesama, terutama kepada kedua orang tua. Ya. Yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah rukun iman khoda dan khodar, yang artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baik dan ada yang buruk. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun iman adalah pilar-pilar yang harus dimiliki umat muslim, yaitu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kitab Allah Subhanahu wa taala, yang keempat Rasul Subhanahu wa taala, yang kelima yaitu hari akhir, yang keenam yang terakhir adalah khoda dan khodar.